pekerjaan itu kalau kita mendekati teori informasi, actually itu adalah information producers. Anda ngerti atau tidak saya tidak tahu. Mudah-mudahan Anda tahu. Sebenarnya the work itu selain production line itu adalah information producers. Saya beri contoh pekerjaan akademik kampus Anda. Apa hasil yang dihasilkan oleh mereka? Kalau pengen tanya, yang dihasilkan adalah informasi bagaimana keadaan mahasiswa. Bagaimana keadaan mahasiswa saat ini? Apakah dia sudah bayar UKT atau belum? Atau banyak yang utang? Itu yang akan disampaikan ke saya. Berarti pekerjaannya apa? Mengenerate, memproduksi informasi dan menyebarkan informasi. Dari mana dia tahu itu? Dari membaca. Membaca apa? Membaca data tentang itu. Tentang ada 10% mahasiswa belum bayar UKT. Ada mahasiswa ekonomi syariah sekarang sudah lulus. Itu membaca bit by bit. Kalau Anda mengenal teori informasi itu ada bit bagian bit itu kalau dikata baik itu ternote kode itu terpadukan menjadi satu kata menjadi itu yang bisa diobservasi. Potongan bit di mana-mana disatukan. Artinya membaca data. Nah, jadi pada hakikatnya kita di mana saja itu terlibat apa yang disebut dengan information. Kalau mahasiswa tadi di awal menjadi itu aktif. Yang pertama itu tadi lagi-lagi komitmen dan trigger. Pancingannya itu jelas. Kalau kita mau di mahasiswa, jelas pancingannya ada. Masa mau kuliah dosennya udah kasih tugas kok nggak membaca itu udah keterlaluan. Nggak membaca, tidak menulis tugas itu udah keterlaluan. Ancamannya nggak lulus. Akhirnya dipaksa-paksa itu supaya ancam nggak lulus. Kalau mahasiswa, nah kalau di general community di masyarakat itu sekarang ada perkembangan ada pojok baca di mana-mana. Di kantor-kantor itu sudah dikasih ruang sudut baca. Kalau di sini ada misalnya reading corner, tempat membaca. Tidak hanya di perpus, di mana saja. Nah, tapi challenge-nya, tantangannya laki-laki semua. Reading tadi membaca dan menulis belum menjadi sebuah need, kebutuhan yang kita miliki lebih dari kebutuhan yang lain. Problemnya banyak Pak. Salah satu nanti dari problem yang saya sampaikan kita kembangkan sendiri apa yang seharusnya Anda lakukan. Problemnya banyak. Writers di Indonesia itu harganya murah. Betul? Penulis itu buku itu harganya rendah, sering tidak mendapatkan untuk apa-apa karena kerjaan yang sangat berat. Di samping itu, kita pembacanya juga banyak. Akhirnya kesel kan kita ini, contoh nulis benar-benar dibacakin di mana-mana. Lalu dibawa ke kampus juga dibaca bisa. Dibacanya secara material, bukunya direproduksi, difoto, di-scan macam-macam. Membaca yang berikutnya adalah plagiarisme. Idenya dicuri, sudah diambil miliknya sendiri. Nah, ini heavy, berat ini tantangan ini, sehingga membuat tadi itu lemah. Nah, kalau bagaimana ya saya supaya tetap ya harus dimulai gitu aja. Mulainya change, yang lain. Ubah diri sendiri bahwa Anda punya tugas membaca sekian banyak, maka nggak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Maka tadi itu tipnya. Apakah hari ini saya sudah membaca? Apakah hari ini saya sudah menulis? Terus ditanyakan pada diri sendiri. Ya, tapi ya itu kalau dibaca ukuran pakai lembar, kalian ini kalau semester sampai 7 berapa lembar yang Anda baca? Saya hanya mau menunjukkan betapa malunya kalian. Mau dalam tanda kutip mempermalukan Anda. Kalau Anda semester 4 ya semester 4 nih, ini saya tunjukkan satu fakta sedikit, nanti pikirkan sendiri. Anda satu semester ngambil 10 mata kuliah ya 10 mata kuliah ini tugas dosen itu mengajarkan meminta Anda membuat 10 halaman. Ya, coba
10 halaman. Berarti berapa? Hanya satu tugas 10 halaman, dosanya 10. Berarti 100 halaman. Oke. Anda punya waktu 4 bulan. 4 bulan. Wes. Berarti 100 kamu produksi selama 4 bulan. Ya. 100 halaman diproduksi 4 bulan. Itu pun kalau itu mau dibagi-bagi, seharusnya cukup diselesaikan hanya ber 100 halaman, Mbak. Sedikit banget. Ya. Sedikit banget. Tapi gitu pun kalian masih mengerjakannya overnight. Nah, kalau kamu bagi 4 bulan, itu kalau dibagi 100, coba itu 4 bulan itu ada berapa hari kali bagi 100, hitungnya berapa? Kalau itu hitung jam lagi, Anda punya wasting time, banyak waktu yang terbuang for nothing. Betul? Anda punya, ya saya bilang itu di situ. Nah, mendasari yang berikutnya untuk ranking sama. Untuk rankingnya menghasilkan itu butuh waktu yang sekian lama. Itu berarti waktu Anda itu terbuang tidak jelas kemana. Terus yang berikutnya, yang membaca, hitung saya secara lembaran, kamu membaca berapa selama 4 bulan. Bapak sekarang era digital, boleh saya buktikan. Anda tahu artikel ini? Tidak tahu. Jangan terkelabui dengan itu. Dulu gampang, zaman tekstur Anda wajib membaca ini selesai. Dihitung sekian ratus halaman. Sekarang alasannya macam-macam. Karena tidak pas, saya pakai online saja semua. Ini tahu. Online pun yang dibaca bukan buku, tetapi membaca teks, nonton video dan seterusnya. Ini deviasinya luar biasa, tapi ini keharusan. Maka jika saat-saat Anda harus belajar, tadi saya sarankan turn off every destructive media. Semua yang mengganggu matikan saja, terutama itu. Ini sudah kebalik. Era handphone, era ini sudah kebalik. Saya sudah menunjukkan itu banyak terganggu. Orang sudah lebih nyaman lagi memilih handphone dimatiin kalau di rumah tidak mau diganggu, macam-macam. Saya kira begitu, mungkin ada lagi. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ya. Tadi kan sampaikan ya bahwasanya Indonesia lemah untuk dari segi literasinya. Tapi mengapa di orang Indonesia itu malah justru cerewet di media sosial? Itu mengapa? Ya, terima kasih. Itu juga masih campur aduk antara yang kita maui, good literasi yang benar dan literasi tidak benar. Ya, kita purposif literasi tadi yang memang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Merame di medsos segala macam itu kan tadi itu ngobrol nggak jelas maunya apa, lalu menghasilkan hoax gak karuan-karuan. Apapun itu misi medsos, apapun sudah. Tapi memang benar attitude kita di the West and di kita itu memang beda. Kita tuh hobi yang ringan-ringan yang nggak desinya itu. Ya karena memang brain kita di situ. Partisipasi politik, politik ini bisa dilihat dari literasi ini. Partisipasi politik di Indonesia tinggi sekali, betul? Tinggi sekali. Ada pilihan, anggap saja presiden itu mulai tukang warung, tukang anggap saja ya cleaning service di sini. Itu juga ngomongin, betul? Itu kalau di barat yang saya tahu beberapa campaign yang saya ikuti pas masa pemilihan presiden. Ngapain saya mikirin itu? Partisipasi, artinya apa? Dia bisa selektif, dia memiliki seleksi apa yang seharusnya dia lakukan dalam hidup itu. Nah, di era yang seperti ini, yang keluar yang sakar-karnya itu, ya, rame, ngomong ringan, nggak mikir kok. Emang kamu kalau nge-tweet itu mikir? Ya, kalau masalah di beberapa halaman yang dikeluarkan untuk bukan media sosial yang saya maksudkan adalah itu lini berita yang cukup banyak, tapi itu kalau sudah ramai di medsos keluarga orang banyak, so tidak merespons, tidak promosi. Arahnya mau kemana? Kita terjebak dalam semua dunia informasi campur baur tidak karu-karuan. Nah, itu kita ikutin itu semua. Kita sendiri punya goal purpose tertentu yang dicapai, yang ingin dicapai. Maka dari itu, yang seperti itu mestinya ya berkurang. Tapi itulah yang paling gampang kuat-kuat ngomong, bukan gambar dari literasi yang dimaksud. Tes literasi ya tes misal tadi BISE, apakah sejauh mana
kebanyakan di kita masuk kategori indeks baca kita memang rendah. Tapi teman-teman mau saya sampaikan ini bukan yang saya paling pesimistis, bukan. Indonesia ini itu tidak tidak begitu merata. Di perkotaan dengan di daerah-daerah terpencil jauh sekali bedanya. Tapi ketika kita mengukur indeks nasional, selalu itu di average, dibagi rata dengan jumlah penduduk. Jadi ada orang kaya miliarder sekian di kota Kudus ini, begitu dibagi orang Jepuro dengan Sunan Muria sampai Kudus menjadi ekonominya rendah. Betul? Nah itu sama. Kita orang profesor, orang doktor, orang pendidikan tinggi banyak banget. Jumlahnya sangat banyak. Lu kok bisa saya katakan sangat banyak? Coba saya bandingkan, kita bandingkan. Anda pernah tahu penduduknya Australia? Jumlahnya berapa? Terakhir kalau tidak salah 37 juta. Kalau itu sekian persen dia berpendidikan tinggi, dan tidak semua orang di sana berpendidikan tinggi, maka ketemunya sekian persen. Maka ketemunya 10 juta. Seperti itu ya. Itu terlalu tinggi barangkali. Nah kita 10 juta, 10% dari 270 berapa? Halo, orang ekonomi ya cepat hitungnya. Kalau 10% dari orang Australia itu sama dengan 3,7 juta ya, karena 30 juta ya. Nah sekarang kalau 10% dari 270 juta berapa? 27 juta. Ya, sekarang potong 3% dari 27 juta berapa? Jadi persentase di sana lebih tinggi, itu tidak mesti jumlahnya. Jumlah realnya lebih dibanding dengan di sini yang persentasenya kecil. Ini hitungan ekonomi terhitung. Kalau di sini hanya 3%, itu sama dengan 10%-nya di sana karena jumlah penduduknya jauh lebih banyak. Nah, tapi karena kita rata-ratanya itu dibagi keseimbangan gap yang begitu jauh, maka dibagilah rata-rata itu menjadi habis. Tapi itu gak roto, Mbak. Masalahnya di situ. Ada 10 dibagi rakyat Indonesia yang di tepi daerah 3T atau 4T terluar, terdalam dan ter itu. Kita bukan hanya mengalami perkembangan, tapi dunia literasi juga mengalami perkembangan. Maka dari itu, mari kita selaku seorang mahasiswa, seorang aktivis, dengan adanya Febi Melek Literasi dengan tema Move Toward More a Dream, bergerak menuju lebih banyak, maka sudah selayaknya kita seorang mahasiswa, mari kita tingkatkan budaya literasi kita, mari kita tingkatkan budaya membaca dan menulis, dan mari kita bergerak bukan hanya gerak diri semata, karena kita seorang mahasiswa sebagai ujung tombak bangsa negara kita Indonesia ini. Oke, mungkin cukup itu. Mungkin untuk terakhir Pak, mungkin closing statement untuk generasi supaya bisa tambah semangat untuk menulis ataupun dalam hal terhadap literasi Indonesia ini. Terima kasih. Pesan saya untuk anak, untuk kita, untuk mahasiswa ini, tidak semua orang itu mampu memanfaatkan apa yang dia miliki. Karena potensinya belum dibuka, belum terbuka, dan belum termanfaatkan. Dalam kaitannya dengan literasi sekarang ini yang berkaitan dengan online learning, buka, lihat, perhatikan, dan manfaatkan betul apa yang Anda miliki. Karena apa yang ada di dalam Anda yang miliki sekarang, itulah dari sumber penguatan literasi. Dari handphone, digital information tadi yang sudah tersebar, itu sama sekali sudah tidak terbatas. Masalahnya, kamu mau pakai atau tidak? Masalahnya, kita mau memanfaatkan itu tidak. Handphonemu setiap hari ada internet, koneksi internetnya. Kamu mau memanfaatkan untuk pengembangan literasi itu atau tidak? Atau hanya sekedar untuk cicat dan selfie-selfie saja? That's the problem tadi saya katakan, the whole issue itu di situ tempatnya. Kita sudah punya jaringan macam-macam punya, tapi kita tidak sadar bahwa itu adalah kekayaan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif dan lebih baik.
Saya kira salam literasi dulu begini, salam literasi dan saya sudah bisa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan buat peserta webinar seminar yang hadir dan yang bergabung lewat Zoom. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan generasi kita ke depan jauh lebih baik melalui gerakan literasi umum dan literasi ilmiah, terutama yang untuk kalangan kaum akademisi, mahasiswa, dosen, dan para peneliti. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat bersyukur luar biasa sekali ya. Mari kita beri aplaus yang meriah bagi terima kasih. Semoga kita sebagai seorang mahasiswa bisa mengaplikasikan dan bisa meningkatkan budaya literasi kita baik di lingkungan pribadi pun bisa juga mengamalkan di lingkungan umum juga. Oke, untuk closing dari saya mengutip dari tokoh yang luar biasa yaitu Pramudia Tatur. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak lulus ia akan hilang dari masyarakat dan sejarah. Sekian dari saya. Untuk itu selanjutnya akan disambung oleh materi yang kedua. Oke, sebelum kita memasuki narasumber yang kedua yaitu dari Bu Eka, di sini ada penyerahan kenang-kenangan dari Dema Fakultas ke Bapak Nurholis. Kepadanya dipersilakan. Layarnya dicek. Mau mulai langsung aja. Layarnya bisa diubah. Kasih background tadi. Ya. Bentar.